Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu telah kita disertai oleh Tuhan, dan hari ini adalah hari istirahat untuk kita meneruskan hari Tuhan. Kita beribadah pada saat ini. Kami Majelis Gereja dan Jemaat Kerambe mengucapkan selamat datang kepada kita semua, terlebih khusus kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di Jemaat Kerambe. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama Jemaat Kerambe. Tuhan memberkati. Marilah kita bangkit berdiri. Seperti pohon, kalau akarnya merambat ke tempat yang berair, maka ia akan bertumbuh dengan baik. Seperti halnya dengan kita, jika iman yang kita miliki berakar kuat dalam Tuhan air kehidupan itu, maka iman kita akan mengalami pertumbuhan dengan baik. Dalam pertumbuhan itu, kita dituntut untuk melakukan ketaatan, melakukan kehendaknya. Ketaatan yang dikehendakinya adalah ketaatan yang sungguh, bukan ketaatan yang palsu. Marilah kita senantiasa berada di dalam Dia, agar iman kita tetap merambat dengan baik. Mari kita berhimpun menghadap Tuhan dan bersorak-sorak memuji namanya. Kita puji Tuhan, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Segenap sidang ibadah hari Minggu yang dikasihi dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian.
Salam bagimu juga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Mazmur 119 ayat 1 sampai ke 8 secara berbalasan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, Yang hidup menurut Taurat Tuhan. berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari Dia dengan segenap hati. yang juga tidak melakukan kejahatan, Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, Sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan-Mu. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang benar. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menghayati perintah mengasihi sebagaimana terdapat dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Perintah baru
Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagaimana tema renungan kita saat ini, ketaatan yang palsu. Karena itu dalam memasuki akta pengakuan dosa dan berita anugerah, marilah kita dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita menyatakan sikap kelakuan kita manakala atau mana tahu ada hidup kita kedapatan palsu, utamanya ketaatan kita. Karena itu di hadapan Tuhan kita mengaku, ya Tuhan yang Maha Tahu, kami mengakui bahwa kami sering menjalani kehidupan ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami melakukan perintah-Mu sebatas formalitas saja. Kami seolah-olah taat pada kehendak-Mu, namun sesungguhnya kami sering melakukannya hanya untuk dilihat orang lain. Iman yang kami miliki tidak berakar kuat sehingga mudah dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sulit, sehingga kami tidak menghasilkan buah yang baik. Tuhan, ampunilah kami yang tidak mampu melakukan perintah-Mu dengan cara hidup yang benar. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali sebagaimana dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Kita aminkan bahwa langit, bumi, laut dan segala isinya adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kita
adalah milik Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan, dan kita memberikan persembahan atas segala karunia Tuhan dalam bentuk ibadah kita saat ini. Kita antar oleh firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebab jika kamu rela memberi untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang akan ada padamu, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Karunia baik semua sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku. Kiranya ku gemari segala harta-Mu, janganlah ku cari kekayaan semu. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Bapak Ibu, ada aturan untuk kita umumkan diperuntukkan untuk PPKT. Bunga Tatawai 51 kali, 51 kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada 1 untuk sekolah minggu. Pira mo? 51 kali, 51 kali, 100, 1 kali, 101 kali, 2 kali, 3 kali. Dia ditoleh untuk PPKT.
Biar itu ni 50 ya. 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, demikianlah pengon natura yang kita mengambil bahan buat diucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama mendoakan tanda ungkapan syukur kita. Kita berdoa kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan waktu kepada kami semua untuk memberikan tanda ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua yang masih ada pada diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa mengajar kami untuk menggunakannya dengan baik. Berkati Tuhan yang sudah kami berikan kepadamu untuk dipakai untuk penyebaran akan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan dan persembahan kami. Terima kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui pujian Sekarang Bersyukur. Segala kayanya olehnya diberkati semua anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas bayangan, kuasanya menang. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan terima menjadi makanan rohani kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu, dari persekutuan ibadah hari Minggu live streaming ini, Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau juga hadir. Bahkan sepanjang seminggu kehidupan yang kami lalui, Tuhan turut menuntun dan menyertai kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Walaupun kami tidak luput dari berbagai pergumulan, baik pribadi, keluarga, bahkan juga mungkin dalam persekutuan-persekutuan yang kami bangun. Namun kami menyadari bahwa kalau kami bisa melewati berbagai masalah, berbagai problema kehidupan, itu bukan karena kami hebat, tetapi Tuhan yang hebat, yang menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kami, sehingga semua itu boleh kami lalui, dan dengan penuh sukacita kami datang kepadamu saat ini, ya Tuhan. Dan saat ini tersedia hidangan firman-Mu yang kami akan dengar dan gumuli, hayati. Tuntun kami dengan roh hikmat, roh kebenaran,
Roh Kudus ya Allah, sehingga firman-Mu yang kami kan terima saat ini boleh menjadi santapan makanan rohani yang dibutuhkan oleh tubuh rohani kami. Dan perkenankan kami Tuhan untuk layak menerima itu sebagai umat-Mu yang merindukan Engkau ada di dalam hidup kami dan kami ada di dalam Tuhan. Di dalam Putra-Mu yang kudus kami sampaikan doa ini. Haleluya. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Ulangan 30 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kehidupan atau kematian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Pembacaan kita yang kedua, 1 Korintus 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Judul perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dalam bahasa duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus?
pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Haleluya. Bacaan kita selanjutnya Matius pasal 5 ayatnya ke 21 sampai 37. Perikop pembacaan kita dari Matius 5 ini Yesus dan hukum Taurat. Kita loncat di ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu yang binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu.
Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Firman Tuhan. Domete panito Pak Ulelian malu di pokada mimbar pemberitaan firman. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara seiman. Salamat sita muali sola paiman simanta kaworo lampuata pong Yesu. Tu tontong metaranak langkatuanta taurung ten siapa malaga-laga lantetu rampo merupa melindo lante ina mangka di pamarimbangan malabi lamete padang tuo balo lante padang di karambe lilina padang di kesu padang rongkok domai puang, tani torro marapuan, mabilangan sia umpana atai, domai katuan pantan di lukaleta. Salamak duka lako kamu siulu setomatuangke, tu nikuti te ibadah melalui teknologi canggih, live streaming. Ada 4 pembacaan kita hari ini yang sudah dipersiapkan melalui membangun jemaat. Pertama tadi kita sudah berbalasan dengan Mazmur 119 ayatnya 1 sampai 8. Dengan perikop bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Saya mau katakan dan barangkali tidak berlebihan. Kalau saya katakan tidak ada kebahagiaan yang didapat di dunia ini setara, senilai dengan kebahagiaan hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau minta tangga kamu, ya, mau pakai dan nak wani. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kebahagiaan di dunia ini yang setara atau bisa disejajarkan dengan kebahagiaan orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Karena kebahagiaan yang kita dapat dalam dunia ini sesaat, semu. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, kapan firman Tuhan lenyap? Piran nalarempo kena kayu tua tukaran apa sama Tuhan tidak akan pernah, karena firman Tuhan adalah kekal. Amin. Manimisa Bapak Santo, salah apa tidak aku korban kada bisa selak aku karen pako dami keberatan ni sahabat kumanior itu kusetel. Ya. Jadi apa khotbah di pisan ni? Pembahasan kedua atau yang pertama tadi yang kita baca. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 dengan perikop kehidupan atau kematian. Ini firman diperhadapkan kepada umat Israel oleh Musa. Diperhadapkan bahwa hari ini yang kita tahu tak hari ini mana, tapi hidup ini pilih mau hidup atau mau mati. Pasti to putus asa mana yaitu nakua kengku mati o makuteh. Nah itu orang egois. Hanya karena tidak mampu menghadapi masalahnya, akhirnya memilih mati daripada hidup. Tapi yang atau mau itu, mulai kuah lama tu kuah, jangan dulu, tunda dulu. Dan tak apa budak padan semuanya, pendi dulu. Tapi ya bisa saja tanpa disadari kita cari hidup, tetapi yang kita dapati kematian, kebinasaan, penderitaan, duka cita. Apalagi duka cita tidak beralasan. Kalau duka cita karena kematian ini beralasan, karena kan ada orang kita kasih mati, meninggalkan kita. Oke, kita lanjut. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Perikopnya di atas perselisihan. Adakah di antara kita Bapak Ibu yang tidak pernah berselisih dengan sesama yang lain? Yang melakukan pokoknya kema apa kena ki. Sedang pandita. Tahu na pandita saya enggak pokoknya aku pengamo pandita wanses. Jujur saya akui, saya sering berselisih. Paling tidak berselisih dengan istri saya. Itu. Sekalipun cinta yang begitu mendalam, ada saja saat kita berselisih. Tetapi perselisihan itu bisa dilebur menjadi normal oleh cinta yang dalam. I love you, bertubi-tubi. Kok kaya aku kaya kamu. Pasal si mahkota. Ya. Saya kira kalau kita berselisih wajar. Tapi kalau manusiawi kan, tapi yang tidak manusiawi ke berselisih ke melambi, saya laku melambi, masalah saya laku melambi, usah umur hidup. Apa maisangan na to? Nana kue Alkitab, ya ke emosi ke melambi, dak nalambi mangkaren, dak nalambi alum lambu nallo, pemana kuah
sengke ki melambi lambun nalo buto malo tak masiana. Mere tu emosi. Hanya untuk persoalan-persoalan sepele. Apalagi kayak kita toma-toma do mewami itu. Tak siar ke tu kamu aku sampai tak minta toma tua. Paya teh aku tu lalana mo kamatun ya tumbuhin ako. Manumi bang aku tersinggung. Mia malolo bakada tahu. Takwa aku tersinggung bako untung na pandita siya aku nang katawa aku pandita. Ya melang na to ke bengkarang kilang palang na pomoto tidak alasan ay sigra betul. Ya. Mui mutongan pandita tapi ampuni tak ya. Sama tanah ya. Yo coba dalam norma suci iko mengkilala tanah pokok itu membuat engkau tersinggung. Dione Korintus toh. Nama pentalun, nama penapa, nama tuslima. Yamo itu menjadi bahan pokok, bahan utama dalam perenungan sepanjang hari Minggu ini. Perikop pembacaan kita tadi, Yesus versus hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat. Yamo tetulah ditiro terutama dalam terang tema khotbah ketaatan yang palsu. Kamengkaulan tangtongan. Kalau dikaitkan tema kita hari ini dihubungkan dengan tema minggu lalu yang berbunyi apa toh? Apa itu tema toh na minggu lendo? Ya? Dan kurang. Hidup keagamaan yang benar lah. Oke. Saya akan ikut keagamaan yang benar beda dengan hidup keagamaan yang benar. Jadi lah ditiro tu korelasi. Hubungan keempat pembacaan tadi mulai dari Mazmur sampai bacaan keempat Matius 5. Lalu dititik simpulkan pada tema ketaatan yang palsu. Lalu dihubungkan tema minggu lalu. Hidup keagamaan yang benar. Mengapa saya hubungkan tema ini dengan tema minggu lalu, sahabat? Yaitu kande di patobang di kolong atau na minggu lendo misangar kata emolang kaleta toh. Ada itu kita ada sekarang karena kita makan minggu lalu. Kalau kita tidak makan minggu lalu, saya tidak tahu. Tapi oleh kuasa Tuhan, orang yang 96 jam terkubur di dalam puing-puing beton bertulang di Turki, Suriah, masih bisa selamat. Nah, ini kan secara akal manusia itu mustahil. Masih bisa tertolong. Apalagi kalau kita betul-betul mencermati firman, terutama dari beberapa bacaan yang kita sudah baca dan disorot dari tema ini dan minggu lalu. Kalau dikatakan hidup keagamaan yang benar, berarti ada hidup keagamaan yang tidak benar. Ke tengah-tengah. Ya kalau kita katakan hidup keagamaan yang benar,
itu mau mengingatkan kita ada hidup keagamaan yang tidak benar. Dengan kata lain, palsu. Palsu. Ya. Bukan yang sebenarnya, bukan aslinya. Nah, satu pertanyaan. Apa alasan Bapak Ibu memilih agama yang diyakini? Apa alasan Bapak memilih agama Kristen menjadi agama Bapak Ibu? Yang aku lekutanai, Pak Pendeta Wanses, mengapa kau jadi pendeta? Dan bla bla seterusnya. Ya. Ini harus ada alasan. Apa karena gengsi? Atau apa karena prestise? Dan berbagai macam, 1001 macam alasan. Tapi yang maha tahu hanya Tuhan. Tak era ku parallo, larangi komi maakada, kumuaya siya ku kutama sarani, tanyalo ku senga aku ni, siya anggota jemaah di Dewa Karambe, karena kusanga bunga matua malai sama penangina sahabat Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Ya aku kutironasan ko mimi tabe siuluk tujuh na salenta na sempatama ruang ibadah karena padat bisa kutiro lako. Sangayoka majelis kiri kanan saya bisa pandangi. Tetapi Tuhan di atas tidak sama mata saya. Dia tidak hanya melihat muka saya, muka Bapak Ibu, tetapi melihat hati. Dan saya tidak tahu hati Bapak Ibu. Terus terang, sedang sangat mite. Nanti aku pun tandai. Apalagi suasana hati Bapak Ibu, tetapi Tuhan yang tahu. Ya. Pas saya kira saya paham ki. Nah, saya paham ki. Karena jawaban kita ialah bahwa ya siata mekahalu beranna ada dua. Pertama, supaya ya kituki ilalino te manama sejahtera lahir batin. Toh, dengko mereka kamu tahu masarani kual lo onena kacowamu katuangku. Tidak. Semua mendambakan supaya hidup sejahtera, maka hidupilah agama, hidupkanlah firman. Itu satu. Kedua, sahabat alaih kayak tu mate. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita selamat di akhirat. Kusang ya dilantau. Tuh kira lino. Di kuah moina buda parri, moina buda susah. Pataknya yang ganggu kemana-mana na bengki buah motor atau. Tak ada morai nasak ya motor ni kuah tu alu di poperinding. Di poperinding lindungi suci tak bangunan. Coba kita rinding jotai bangunan, mari idik sama angin kiri kanan. Palagi ke masarui angin. Yang lain sepoi-sepoi kan dibutuhkan juga toh. Kedua, laisa-laisa kayak sebab dunia yang kita tempati ini tidak kekal. Ya motona kita mengharapkan ada dunia di sana yang bukan buatan tangan manusia. Kita masuk juga di sana ketika nama kita dipanggil saat sangkakala Allah terdengar. Kusangnya ya itu tujuannya beragama. Kalau saya tidak salah, beragama itu dari kata dasarnya agama. Agama dua ucapan,
Gama. Tidak. Gama kacau. Jadi agama tidak kacau. Orang yang beragama diharapkan hidupnya tidak kacau. Tapi kalau ada orang beragama lalu yang mana untuk kekacauan hidup na alami, itu namanya mempermalukan agamanya, mempermalukan Tuhannya, bukan memuliakan Tuhan melalui agama, tapi mempermalukan, sama menghina Tuhan. Kalau aku pakai dabang mo teh, ben nama kati talinga mirangi na mauliam pako. Nape nama salah orang ramai Tuhan sabak ako, ya mikoi salah kalau ala nola. Papa tu si pole ekor semua atas itu nanti mama siru yang tu matindo. Te karan na puan. Tanya aku karan ku teh, karan na puan mo tu. Ya kela karan kula barane kula gende langain ya teh, kela kadangku. Hanya saya disuruh datang, tapi saya tidak lepas dari manusia biasa. Maklumi. Kamu itulah tatiro. Penjadi perenungan apa gaita? Sarani. Karena menurut saya persoalan yang ada pada kepercayaan, pada agama, bukan karena banyak orang beragama, bukan karena banyak agama, itu bukan masalah. Tapi yang masalah ialah ada kemungkinan banyak orang hidup tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Banyak orang hidup keagamaannya kacau. Hidup keagamaannya ya tidak benar. Tak gue tidak baik. Karena ya kegukua tidak baik belum tentu benar. Karena baik belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Yang untuk gukua hidup keagamaan yang benar. Tetapi ada juga orang hidup keagamaannya tidak benar, dalam arti palsu. Jadi kalau kita beragama, dan saya kira semua agama mengajak penganutnya aman, nyaman, damai. Aman, nyaman, damai. Itu inti dari keuntungan beragama secara benar. Artinya hubungan kita dengan Tuhan tidak kacau. Aman, damai, nyaman. Damai, nyaman. Hubungan kita dengan sesama tidak kacau. Tapi bagaimana kalau hubungan kita kacau hanya karena perselisihan, hanya karena kecemburuan sosial? Nah, kalau tahu cemburu nih ya, toh, ya artinya tidak disangkal itu bisa terjadi. Ya mau pakai nak kita tak, aku itu cuma kadang-kadang, ya mau itu masuk sakit. Nasa apo karena po amatua, napakilala karena po amatua. Ya. Tapi itu saya kira kembali ke masing-masing kita. Kita hanya saling mendoakan supaya Roh Kudus menundukkan kesombongan karena dosa, sehingga kita tidak rendah hati di hadapan Tuhan, tetapi sering tinggi hati kepada sesama. Sering kali kita mengandalkan hal-hal yang sesaat, yang semu, membuat hubungan kita dengan sesama rusak. Terlebih ketika hubungan kita dengan sesama rusak, pasti juga hubungan kita dengan Tuhan rusak. Apalagi hubungan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain pasti rusak.
Ko tira mi. Yan na nang tumasa aga abang ayalang penanna. Naola lalang, na lendi jembatan, narobokan tu jembatan na kuah. Dai ton tersisa tu tahun dia bako aku dako. Tonga raga to. Yara ka kedon to mekalu to. Rongko iya. Sabak kita tembur mana sama mangkam patas oto me elok. Napake aku rondon di tu tete lola masih atu anda aku leh. Kena tak ia murondon di tu tete naleto nalambi ko maling kan ko sama ne. Ale ko mai langa ko tak ada mulan bae. Itu kan haleluya. Baku ya mo kaya tu. Pataan ko bukan orang sama mesti marah nama aku tidak pila berkata. Ya mo te. Tu na soroti. Puan Yesus lako to Parisi. Sa ahli Taurat. Sabak bagi ahli Taurat dan Parisi hukum Taurat mutlak harga mati. Tapi Yesus katakan, tidak ada orang bisa dikatakan sempurna karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang sempurna karena melakukan hukum Taurat. Malah hukum Taurat membuat orang alim munafik. Di kuah masaranian, wah. Ternyata ujung-ujung si lekor. Bilisan pokok ritual formalistik, tetapi tidak apa-apanya, bahkan mengecewakan. Masa nang kuber kamu tirai, tuto bili sambang bahasa surah maratu bili saloba make baktian bili sama persembang. Pamui sang awanan nami tolan monan na tak na poray. Do anakku jawanwa ke kapapa biasa ko sa babakon apa bangumur ka musengkian natim kapabangumo. Pabiasa na kwa ai ko man na bari ko le pa akaday. Ku ko yele ku ko bari salah sangka ko mani. Tuhan Yesus sekali lagi bukan tidak setuju dengan hukum Taurat. Tak orang yang kui Tuhan Yesus tangan melo tu hukum Taurat. Tapi nakua ayat 17 kita baca ya. Di Matius 5 ya. Matius 5 ayat 17. Yesus katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi. Napa kena? Berarti bagi Yesus tidak cukup hukum Taurat. Bahkan bisa membuat orang munafik. Ya ke kita toraya, tempon todolota, dikasiri tu aluk sola pemali ASP, aluk sola pemali, aluk di pokok una tole, pemali di kandena rakoto di runa raka, tanga maadinna di pokok to, ondong le tanga, ondong le pokada, tanah malin pemali. Tapi coba, sangat pulau sukaran lalu, dak jualan tu pemali, kuduskan dari sahabat, dilakukan to algo to, hormati ayah ibumu, algo to di pokok to, tapi coba to tema, nabuda mo KDRT, ambek balak-balak balinna ya. Indo balak-balak balinna, ambek balak-balak anak-anak. Anak balak-balak indo nang bena.
hanya untuk dosa yang menguasainya emosi. Ya mau tuh natiro pokoknya senang kau, kumang ada yang pokoknya itu ritual tapi sandak dukar itu bakemu mbah kama pak dikan napenan napo matua. Lan 10 hukum Taurat 8 perintah yang merupakan pemali. Jangan. Coba sekarang situasinya, penampakannya di lapangan, di jemaat, di kehidupan orang percaya, notabene orang percaya. Di kuadaamu sabi tangtongan, jangan bersaksi dusta. Lama Pak Pasantena. Tapi tak ana sini itu tahu temo. Tongan dika, bako belanna. Bla bla bla. Yang mau disangka salah. Ya totongan. Ya, di pasala. Nato salah di kuah, iko kita tongan. Pataam kulang pataru ila koto. Tantu dapang to. Di mana keadilan? Dan ini bukan urusan kita, tapi urusan dan tanggung jawab kita ialah mendoakan hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi pada umat yang dikasihi Tuhan, termasuk saya dan kita semua. Jadi ya motona saya itu Tuhan Yesus tadi, aku datang bukan meniadakan. Jangan kamu menyangka bahwa saya datang meniadakan, tetapi saya datang menggenapi. Makanya hukum Taurat oleh Yesus Kristus dijadikan hukum kasih. 1-4 hukum kasih kepada Allah. Apa itu nakuah? Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Kamase itu puang ka penombamu, laponno penammu. Saya lako tangamu, saya lako detamu kamali itu puang matua. Nama apenduan na hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah dan seterusnya. Kepada siapa Yesus menjawab? Kepada Farisi, kepada ahli Taurat. Nakwa kamasere tu puang matua. Laporno penamu, kamasai tu padamu tolino suci ikon kamasai kalebo. Ya mote tu na penggarontoi sukaranalu saya minta surah Nabi. Jadi mata kata kadu kamu sih dia tengok ulen bayi agai mata. Tak bang kau mikir introspeksi Pak Pendeta kuma lepas atau karo opat pira. Jadi beruntunglah kita. Bahkan menurut bacaan kita Mazmur 119, berbahagialah kita kalau kita masih disapa Tuhan melalui firman-Nya. Buddha dikatau langkah sapa-sapa kamalidinan tak menapope puang matua sabak no kami katoba. Makanya setiap kali kita menerima berkat dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Coba kalau Tuhan sudah menolehkan wajahnya no kamu tiroki. Apa di pokada? Tapi sepanjang Tuhan masih mau menghadapkan wajahnya kepada kita, itu berarti kita masih dikasihi. Karena itu pada akhir renungan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, kita beragama karena kita butuh berkat.
Kita butuh kesejahteraan. Tapi tahukah kita, urusan berkat bukan kita. Ya kemabalu kita ada sarota jopo amat tua ya tahu. Memungkinkan kita dapat untung. Kalau kita bekerja pada satu lahan kerja dan ada hasil itu karena Tuhan. Kita hanya pengelola. Toh napake rigi. Napake itu toh saya napake itu kaleta, kami itu kaleta. Jadi urusan berkat bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Tugasnya Tuhan. Tanggung jawabnya Tuhan. Apalagi kalau kita tahu hidup yang kita jalani dalam dunia ini, seberapa lama kita hidup di dunia ini. Kebutuhan dan hidup itu sudah paket. Dah kami kuah apalagi teh nongo kareba kumua kendeko mo aliambara. Ingat, berkat dan segala kebutuhan kita bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Tugasnya Tuhan. Bisa juga ya sengkel ngapo muto ke di poga obi tu nasangan na tanya lagi apa kan sangan ote. Tapi tidak akan pernah terjadi seperti itu. Sedang to masaka liubok nakamasengi. Apalagi kenang rendah hati ke Yolona. Sekali lagi saya mengatakan, urusan berkat apapun bentuknya kebutuhan kita, Bapak Ibu, saya, keluarga kita, persekutuan kita ini Tuhan yang tahu, karena Tuhanlah segala-galanya. Tetapi itu tidak datang secara cuma-cuma. Secara Allah kita adalah Allah pemurah, tetapi juga bukan Allah murahan. Ya, saya agak gini kuat Allah pemurah, nah Allah murahan. Allah murahan artinya gampang banget dipakainya, gampang banget dibujuk-bujuk. Tapi Allah kita tidak demikian. Mau balik kombujo tidak akan pernah tergoda bujuk rayu kita. Hanya satu yang Tuhan inginkan dari kita ialah ketaatan yang asli, bukan ketaatan yang palsu. Kalau orang memasukkan ketaatannya, maka seluruh hidupnya palsu. Tahu nggak kata? Apa yang ada di dalam pikiran, kalau pikiran kita kotor, semua hidup kita bisa kotor. Karena dari pikiran kita lah segala-galanya. Allah memberikan pikiran untuk dipakai mencari kehendak-Nya. Jadi saya mau katakan, urusan berkat dan semua yang kita butuhkan, perlindungan dan semuanya, kemoraiki narinding, pala apuang itu memintu kamasolangan, bahkan langki kamasolangan, lalki marupa-rupa pergumulan kita tidak berdaya, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebelum kita terlambat, memang sering dikatakan tidak ada kata terlambat kepada Tuhan. Itu juga tidak benar bang. Ada saatnya kita sudah terlambat. Coba saja 10 gadis ma'amasan-nasan batu 5 saya pengantin ditutup saya ada kowe bungkaran ke bawah kowe. No way. Tak elalan. Kan itu selama kita masih diberi kesempatan bukan untuk mencari kesenangan dunia semata-mata, tetapi justru dalam kesenangan dunia kita perlu waspada. Firman Tuhan mengatakan, adapun hari-hari ini berbahaya. Karena itu cerdiklah ya, dengan firman Tuhan. Jadi saya kira ada tugasnya Tuhan untuk kita, tetapi ada juga tugas kita yang Tuhan nantikan baru dibayar, diberikan berkat apa yang Anda butuh. Mui minta pasambayangan ke
Kedem mapi tu narerung ujo, sekarang ijo tidak akan sampai. Bisa saja susibama tu mak parenta. Ya kedem anggaran jo me pusat lako daerah, nasa kalangan di pasule lako pusat. Mani tu mak parenta ya dalido to. Ono boleh pe bunga moto to. Ya moto na dikwa. Yang dituntut Tuhan ialah kesetiaan dan ketaatan. Atau tanggung jawab kita ialah menyerahkan hidup kepada Tuhan setotal mungkin. Menyerahkan hidup secara totalitas sepenuhnya dengan menghayati, mengakui kehidupan bahwa hanya bersumber dari Tuhan. Sekali lagi tugas kita ialah, urusan kita ialah, tanggung jawab kita menyatakan kesetiaan dan ketaatan apapun persoalan yang sedang kita alami. Dengan sepenuh hati kita berserah diri kepada Tuhan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita selalu mendapatkan berkat. Karena kalau kita menyatakan ketaatan yang palsu, jangankan berkat yang kita terima, kita akan menerima hukuman. Karena murka Allah terjadi di dalam hidup kita. Siapkah kita? Bersediakah kita hidup dan menikmati berkat Tuhan? Jawabnya masing-masing kita kepada Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus, Roh hikmat menuntun kita menggumuli itu. Karena itu mari kita menyatakan diri kita, sikap kita kepada Tuhan yang tanpa ditahu siapa-siapa orang di samping kiri kita, orang di depan belakang kita, hanya Tuhan yang tahu. Dalam saat teduh kita nyatakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Kami tahu bahwa tidak ada cara kami untuk mengelabui Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kami lepas dari kuasa dan tatapan mata Tuhan yang penuh kuasa. Karena itu Tuhan, kami ini hanya manusia yang hina, manusia yang berdosa. Kami bersyukur kalau Engkau berkenan mengampuni kami, menerima kami apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau melihat kami bersikap apa adanya, melainkan Tuhan menerima kami dengan apa adanya, lalu kemudian kami bertobat, meninggalkan segala keburukan hidup yang tidak memuliakan Tuhan, yang mungkin memalukan Tuhan. Dan kami percaya jika kami dengan sungguh-sungguh berserah diri sepenuh hati, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, pastilah kami dan hidup kami, hidup keluarga kami, hidup persekutuan kami pasti diberkati. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kepada siapa lagi kami akan mempercayakan seluruh rangkaian hidup kami. Sejak kami dilahirkan, bahkan sejak kami dikandung oleh ibu kami dan lahir ke dalam dunia, sampai saat ini Allah berkenan sehingga kami masih ada. Tuhan, tanpa kami berbicara panjang lebar tentang unik-unik kehidupan kami, Tuhan sudah tahu pasti
Tuhan yang tahu persis. Karena itu Tuhan, dengan firman-Mu yang telah menyirami kehidupan kami, tolonglah kami Tuhan, agar hidup kami hidup yang memuliakan Tuhan. Ketika kami hidup dengan keagamaan, kepercayaan sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan dan bukan kebenaran menurut kami. Biarlah dalam ibadah ini Tuhan, Engkau tersenyum memandangi kami, karena setiap jiwa-jiwa yang datang dalam ibadah ini, pun mereka yang mengikuti ibadah melalui live streaming ini, dimanapun mereka berada, ketika mereka membuka hati kepadamu Tuhan, signal pantulan hati Tuhan tertuju kepada semua orang yang menantikan Tuhan. Karena inilah hidup kami ya Tuhan. Kami akan kembali dalam kehidupan kami sepanjang seminggu untuk bersama-sama dan mungkin secara pribadi, keluarga, persekutuan, melakoni hidup yang kami terima dari Tuhan. Tuntun dan sertai kami Tuhan. Semoga sebagaimana seminggu yang lalu Tuhan sudah menyertai menuntun kami, ke depan juga sepanjang minggu ini, biarlah semua yang Tuhan perkenankan kami boleh dipakai Tuhan sebagai alatnya di sana untuk menyatakan kebenaran Tuhan dan bukan kebenaran yang palsu, bukan ketaatan yang palsu, bukan ketaatan yang pura-pura, tetapi yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menegur kami, tetapi juga selalu menyemangati kami, menghibur kami. Kami berdoa bagi warga jemaat dalam jemaat Karambe di tempat ini, mendoakan saudara-saudara kami yang bertambah setahun umurnya sepanjang dalam tanggal 6 sampai tanggal 12 Februari sampai hari ini. Apapun dan bagaimanapun keadaan mereka, biarlah dalam sukacita mereka senantiasa, karena Tuhan memberikan waktu untuk hidup, menambahkan setahun umur mereka, walaupun mungkin secara materi mereka kurang dapat, mungkin juga dikecewakan oleh hal-hal yang mereka tambahkan tidak dapat, tapi kalau mereka mendapatkan perpanjangan umur, Tuhan dimuliakan. Berkati juga saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah tidak bisa hadir, kalau ada di dalam jemaat Tuhan di sini, secara fisik sangat terbatas datang dalam rumah Tuhan di sini, tetapi mereka tertolong melalui teknologi canggih alat ini. Mereka bisa menikmati firman Tuhan di rumah atau di mana mereka bisa mengikuti ibadah bersekutu dengan Tuhan. Kami juga bersyukur dengan beberapa anak-anak Tuhan mensyukuri pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan syukur dari Joe, persembahan syukur dari Nonei, persembahan syukur dari Nenek Evi, persembahan syukur dari Nenek Andre, dan persembahan syukur dari Bapak Rukman. Juga kami berdoa ya Tuhan, ada sekian anak-anak Tuhan yang sedang menantikan kesembuhan, pemulihan Tuhan. Kiranya berkati dan tuntun mereka dalam menjalani pemulihan untuk sembuh dari penyakit masing-masing mereka. Karena itu kami berdoa beberapa anak Tuhan yang dalam keadaan lemah, tubuhnya sakit,
Kami berdoa untuk Mama Kevin. Kami berdoa untuk Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Pasang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Ibu Nenek Bagas, Ibu Henny Bungin di Makassar, Nyonya Ye Rantetana, Bapak Marvel, Nenek Epi di Makassar, Bapak Meldi, Pandi, dan Bapak Ruben Poni, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Andeh Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Kevin, Bapak Martin Palitin, Nenek Andre, Nenek Riel di Tondok, Bapak Amos Tanali, Bapak Herman Rantello, Bapak Yohanes Taulakbi, Nenek Gredi, Nenek Presi di Palopo, dan mungkin masih ada yang tidak terjangkau oleh pengamatan kami hamba-hambamu. Sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Juga kami tidak melupakan beberapa keluarga kami yang sedang bergumul dalam duka cita karena ada orang-orang yang mereka kasihi sudah dipanggil oleh Tuhan. Kami berdoa buat keluarga yang sedang berduka, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Bapak Ishak Bunga Allo, keluarga Mama Ando, keluarga Bapak Jepri Saranga, keluarga almarhumah Nenek Tiko, keluarga Bapak Toting, keluarga almarhumah Indo Pangala, keluarga almarhum Bapak THB Pakan. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang dalam kedukaan sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang dalam. Juga kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan dalam jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta sekeluarga dalam kehadiran sebagai utusan hamba Tuhan di jemaat Tuhan di sini. Berkati mereka sekeluarga dan dalam kebersamaan dengan rekan-rekan kerja majelis gereja di jemaat Karambe di sini, pengurus OIG, bahkan dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah di jemaat Karambe, anggota jemaat dari sekian anggota jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati mereka dalam kehidupan beragama dengan melakukan berbagai kegiatan, terutama ada ibadah rumah tangga dan OIG, ada rapat pleno majelis. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka sehingga semua itu dapat menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi setiap anggota jemaat dalam masing-masing melakukan peran dalam keluarga, dalam jemaat, terlebih dalam masyarakat sebagai tokoh-tokoh dan juga dalam lintas pelayanan sebagai pemerintah. Tuhan kiranya melindungi. Bahkan juga kami berdoa duka cita yang melanda dunia, di mana gempa yang terjadi pada hari Senin yang lalu yang membawa duka cita yang dalam bagi sejumlah banyak orang, kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, bahkan berbagai penderitaan yang mereka alami di Turki dan Suriah. Kami tak punya daya, kami tak dapat berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Hanya dengan doa kami sampaikan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha memiliki, memungkinkan mereka mendapatkan pertolongan. Bagi mereka yang sedang menantikan pertolongan dalam berbagai bentuk,
Kami berdoa untuk orang tua terkasih Nenek Reza hari ini kan rencana masuk rumah sakit untuk operasi besok. Kami berdoa untuk orang tua terkasih Nenek Reza dalam kesiapannya untuk menjalani tindakan operasi. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan perawat yang akan bertindak melakukan perawatan kepada orang tua terkasih boleh berjalan dengan baik, lancar, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa kami yang kami sampaikan dalam hati kami sesaat ini. Terima kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari orang yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta, penekanan warta dan tambahan warta untuk seminggu ke depan. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wanses Pakambuno, Sarjana Teologi, yang telah melayani kita pada ibadah siang hari ini, dan juga kepada segenap kita yang bertugas diucapkan terima kasih. Penekanan warta yang pertama, rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Karambe dilaksanakan hari ini, Minggu 12 Februari 2023 pukul 11 atau selesai jam ibadah kedua. Yang kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin 13 Februari 2023 pukul 16 atau jam 4 sore. Pemimpin persiapan Nyonya Unianti Mendila. Yang ketiga, disampaikan kepada seluruh anggota PPGT bahwa ibadah Hari Valentine yang dirangkaikan dengan pertemuan bulanan dengan PPGT Kesu, yaitu Kesu Malenong, klasis Kesu Talulolo, dan Kesu Labo. Jadi ini 3 klasis yang dulunya klasis Kesu akan digabung dalam pertemuan bulanan pada hari Selasa 14 Februari 2023 pukul 15 atau jam 3 sore di Gedung Gereja Jemaat Karambe. Diharapkan kehadiran semua anggota PPGT. Yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan setiap hari melalui YouTube Jemaat Karambe. Berikutnya, telah berada di tengah-tengah Jemaat Karambe keluarga Bapak Antonius Rio Palulungan dan istri Ibu Albertine Lebon dan seorang anak Gafalan Palulungan. Keluarga tersebut berada di kelompok pelayanan Panada. Segenap majelis gereja dan anggota Jemaat Karambe mengucapkan selamat datang kepada keluarga Bapak Antonius. Jika hadir pada saat ini dimohon untuk berdiri untuk dikenal oleh anggota jemaat yang lain. Kalau tidak ada mungkin sudah hadir pada pagi tadi. Yang berikutnya, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga Selasa
21 Februari 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari pukul 16 atau jam 4 sore. Pemimpin persiapan Saudara Agustinus Manan, Sarjana Teologi. Tambahan warta. Yang pertama, disampaikan kepada pemuda-pemudi yang belum mengikuti katekisasi agar mendaftar mulai hari ini. Mulai hari ini Minggu 12 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023. Pembelajaran akan dimulai pada bulan Maret. Pendaftaran melalui tata usaha gereja dan majelis jemaat kelompok masing-masing. Tambahan warta kedua, ibadah sekolah minggu kelompok Karasik Rabu 15 Februari 2023 di rumah Nata dan adik-adik dimulai pukul 3 sore. Berikutnya, ibadah sekolah minggu kelompok Tondok Lombok Rabu 15 Februari 2023 di rumah Kenso pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Tambahan yang keempat, telah berada di tengah-tengah jemaat kerambek keluarga Bapak Dimpun Tampu Bolon. Keluarga tersebut berada di kelompok pelayanan Karasik B. Kepada keluarga Bapak Dimpun Tampu Bolon, jika hadir pada saat ini dimohon untuk berdiri. Iya, ini keluarga Bapak Dimpun berada di kelompok pelayanan Karasik B. Terima kasih Pak. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat. Terima kasih. Ya, mari kita bangkit berdiri. Pertama Korintus 3 ayat 9 menjadi petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Firman Tuhan. Serahkan jiwa
Sidang ibadah hari Minggu yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan jalanilah kehidupan kamu sesuai dengan firman Tuhan yang telah kami dengar, dan lakukanlah perintah Tuhan dengan ketaatan yang benar. Saya akan pergi dan melakukan perintah Tuhan dalam ketaatan yang benar. Mari terima berkat Tuhan yang menuntun menyertai kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita angkat pujian Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan menyatakan ketaatan yang sungguh dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah